Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan program badal haji dan umroh. Jadi di setiap agen travel itu pasti menyediakan program yang namanya badal. Badal sendiri diartikan itu sebagai pengganti. Jadi haji dan umroh itu bisa digantikan oleh orang lain dengan syarat memenuhi aturan-aturan yang ada di dalamnya. Tugas ini guna memenuhi UTS riset pemasaran dari dosen Pak Brio Anggoro. Berikut masuk ke materi yang pertama. Di sini ada layanan untuk program badal. Yang pertama ada layanan ibadah haji dan umroh yang dilakukan oleh mutawif atas nama jamaah. Yang kedua ada program haji dan umroh badal diperuntukkan bagi jamaah yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik. Lalu selanjutnya ada fitur utama layanan. Yang pertama, sertifikat resmi. Jadi ketika kita mengajukan badal haji dan umroh, kita itu tetap mendapatkan sertifikat yang resmi. Kemudian laporan lengkap, lalu foto atau video yang bersifatnya opsional. Lalu mutawif terpercaya. Mutawif itu yang nanti akan melaksanakan badal haji kita atau umroh di tanah suci. Kemudian proses pendaftaran mudah dan bisa diakses secara online. Kemudian paket layanan ekonomis standar dan ada paket layanan premium. Baik, untuk selanjutnya peluang dalam program haji dan umroh badal ini antara lain, yang pertama, pasar muslim besar dengan kebutuhan tinggi di Indonesia. Jadi Indonesia itu kan mayoritas warga negaranya beragama muslim. Jadi peluang untuk diadakannya program badal haji dan umroh itu sangat besar karena Indonesia itu mayoritasnya beragama muslim. Yang kedua, sedikit biro yang punya dokumentasi lengkap saat pelaksanaan. Jadi saat kita mengadakan program badal haji dan umroh, usahakan kita itu membuat dokumentasi untuk jamaah yang lengkap seperti foto-foto atau video agar calon jamaah itu tertarik dengan melihat dokumentasi kita. Yang ketiga, banyak keluarga ingin membatalkan orang tua yang sudah meninggal maupun sudah tua. Jadi program badal ini akan sangat membantu bagi keluarga yang mungkin orang tuanya sudah meninggal tapi ingin memberangkatkan haji. Yang keempat, branding amanah dan transparan sangat banyak dicari. Kan banyak biro-biro travel umroh dan haji itu melakukan penipuan. Jadi diusahakan biro yang kita kembali itu biro yang amanah dan dapat dipercaya oleh calon jamaah. Oke, selanjutnya ada masalah utama dalam pemasaran. Jadi dalam pemasaran biro travel umroh dan haji itu ada beberapa kendala yang harus kita pahami dan kita dalami. Yang pertama, banyak penipuan atau oknum konsumen tidak terpercaya. Nah, oknum-oknum seperti ini itu sangat merugikan bagi agen-agen travel umroh dan haji. Jadi sebisa mungkin ketika kita mempunyai biro travel umroh dan haji, kita buat
seamanah mungkin agar calon jamaah itu percaya. Yang kedua, minimnya laporan dan bukti pelaksanaan. Jadi masih banyak agen-agen travel umroh dan haji itu minim laporan dan bukti pelaksanaan. Yang ketiga, konsumen ragu apakah nama jamaah benar disebutkan. Jadi untuk membangun kepercayaan tersebut itu ada pada branding yang kuat seperti di dokumentasi, di foto maupun video, agar konsumen itu percaya nama jamaahnya itu benar-benar disebut di sana. Yang keempat, kompetitor perang harga namun kualitas rendah. Nah, terkadang kompetitor seperti ini juga dapat menjatuhkan dengan harga yang murah dan paket yang lengkap. Dan di situ kita pun harus dapat mengimbanginya agar kita mampu bersaing dengan kompetitor yang lain. Yang kelima, kurangnya edukasi tentang hukum dan proses gagal. Jadi ketika kita menerangkan apa itu badal haji dan umroh, kita juga harus sertakan atau kita harus mengedukasi kepada calon jamaah hukumnya seperti apa dan prosesnya seperti apa, agar calon jamaah itu paham apa itu badal haji, bagaimana prosesnya dan hukumnya seperti apa. Oke, selanjutnya. Lalu di sini ada metodologi riset. Yang pertama, riset primer atau riset lapangan. Riset lapangan itu berupa wawancara, dan wawancara ini kita tuju kepada keluarga yang bersangkutan atau keluarga calon jamaah haji. Yang kedua ada PKM, lalu majelis taklim. Kemudian survei online untuk mengukur minat dan harga ideal. Jadi kita sebelum mengadakan program badal haji, kita harus mensurvei terlebih dahulu untuk mengukur minat dan harga ideal untuk pelaksanaan badal haji itu berapa. Lalu observasi kompetitor, mulai dari harga, paket, dan dokumentasi. Jadi kita juga perlu melihat kompetitor-kompetitor di sekitar kita, berapa harga yang mereka patok, kemudian paket apa saja yang mereka punya, lalu dokumentasi mereka itu seperti apa. Lalu ada riset sekunder. Riset sekunder itu lebih ke data atau dokumen yang dibutuhkan jamaah saat ingin mendaftar badal haji, seperti data dari Kemenag, BPJS, dan tren Google. Lalu analisis pasar haji umroh nasional. Jadi kita sebagai agen itu juga harus tahu pasar haji umroh nasional itu bagaimana agar kita bisa belajar. Lalu ada analisis bisnis. Dalam analisis bisnis sama dengan bisnis yang lain ada analisis SWOT yang berarti transparan, terus awal, pasar besar, dan perang harga. Lalu ada STP, target usia untuk haji itu 25 sampai 55 tahun. Yang pastinya keluarga muslim. Kemudian ada positioning, pelayanan badal terpercaya dan transparan. Dan di positioning ini dapat menjadi branding untuk biro haji dan umroh kita. Lalu ada uji pasar. Uji pasar itu yang pertama soft launch untuk 10 sampai 30 pendaftar pertama. Lalu ada evaluasi respon, sesuaikan paket dan harga. Mungkin itu yang ada dalam metodologi riset tentang umroh badal dan haji badal. Kemudian di sini ada kesimpulan dari presentasi saya.
Yang pertama, program badal sangat potensial dengan pasar besar, terutama untuk negara Indonesia yang mayoritasnya itu beragama Muslim. Yang kedua, kunci keberhasilan. Yang pertama, kepercayaan. Kedua, dokumentasi yang lengkap tentunya. Yang ketiga, pelayanan yang profesional. Yang keempat, dengan strategi digital yang tepat, program dapat menghasilkan penjualan stabil dan profil tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait riset pemasaran untuk program badal haji dan badal umroh di Biro Travel Umroh dan Haji. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.